Pak, ibu cantik dah hari ini. Wih, cantik bu, cantiknya lah katanya. Padahal tuh belepotan, lipstick entah mana entah apa namanya, alis matanya hali hitam tidak jelas. Tapi bapak bilang, wah ibu cantiknya hari ini bu, mantapnya. Cantik tidak ibu pakai jilbab hijau nih? Wih cantik bu, padahal hijaunya tidak jelas. Maka itu adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Diriwayatkan daripada Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Sesungguhnya kejujuran, jujur itu akan menuntun kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan menuntun kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur walaupun pahit, pada akhirnya jujur itu adalah kebaikan. Memang terkadang jujur itu pahit, tetapi efek ataupun akhir daripada jujur itu adalah kebaikan, dan kebaikan akan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduqu hatta yuktabu abdallahi siddiqan. Sesungguhnya orang kalau sudah biasa jujur, maka Allah akan menulis dia sebagai orang yang jujur. Itu kalau orang sudah terbiasa jujur, dia akan jujur terus itu. Maka guru saya dulu pernah bilang, ada kiai itu dari kecil tidak pernah bohong. Terus ada penduduk masyarakat lagi nyari apa? Nyari jamur. Kalau bahasa dusunnya kenawan, jamur-jamur itu ada petani masyarakat yang sudah keliling di suatu lokasi tanah dalam tempat itu yang biasanya ada jamur di situ. Dia sudah keliling berputar-putar nyari jamur, nggak ketemu. Pas dia pulang, pas tiba di jalan, ketemu dengan kiai itu. Katanya, kamu mau kemana? Saya mau cari jamur. Sudah dicari, sudah, tapi nggak ketemu, nggak ada. Mungkin lagi kosong jamurnya. Kata kiai itu, cari di sana, cari di sana. Kiai ini menyuruh orang ini mencari jamur itu kepada tempat yang sudah dicari oleh orang ini tadi. Cari di sana, cari di sana. Itu insya Allah di sana ada katanya. Pas datang lagi ke tempat itu, ternyata banyak jamur yang ada di sana. Kenapa? Karena orang yang sudah tertulis sebagai orang yang jujur, Allah nggak bakal biarin dia bohong. Ada saja jalannya, Allah akan mengalihkan suasana supaya bohongnya nggak terjadi. Begitu orang yang sudah tertulis sebagai orang yang jujur. Itulah contoh, dan seperti itulah tauladan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kebohongan itu akan menuntun seseorang kepada kecurangan. Kalau orang bohong pasti curang, nggak ada ceritanya. Kalau orang curang, ya curang itu asalnya dari bohong. Bohong itu akhirnya curang. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kecurangan akan menuntun orang kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Bohong itu kadang-kadang bohong itu memang enak, memang menyelamatkan, tapi ingat sesungguhnya keselamatan di dunia tidak menjamin kita selamat di akhirat. Orang yang bohong tetap tertulis sebagai pembohong, dan dia akan menerima akibat daripada kebohongannya. Wa innar rajula la yakzibu hatta yuktabu indallah kadzaban. Dan orang kalau sering bohong, maka dia akan tertulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Jadi bohong itu adalah hal yang tidak baik. Al-haditsus tsani an Abi Muhammad al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu maqal hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menghafal sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sesuatu yang kudengar dari Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Jauhilah atau tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu. Artinya apa? Biasanya kalau bohong itu pasti ragu kita untuk menceritakannya, pasti ada grogi kita. Kalau orang bohong itu grogi,
maka orang yang jujur dia nggak bakal grogi. Jadi kalau rasanya kita kurang pas rasanya, nggak usah ngomong. Kalau memang kurang yakin rasanya ini benar, nggak usah ngomong, apalagi menyebarkan berita hoak dan lain sebagainya. Kalau ada berita di internet, di Facebook, rasanya kita ini kurang percaya, ini bisa saja buatan atau editan manusia, nggak usah di-share, kita aja yang lihat. Kadang-kadang ada berita panas dikit di-share, panas dikit di-share, dikirim, disebarkan, akhirnya panas tuh berita gara-gara kita yang share. Demi Allah, orang yang mengirim ataupun memperluas berita-berita bohong, mereka akan bertanggung jawab di sisi Allah meskipun mereka tidak berbuat apa-apa, hanya menekan tombol share dalam Facebook mereka. Itu tetap ada tanggung jawabnya. Jadi kita jangan asal-asal saja. Apa hubungannya ragu dengan jujur? Ya jelas, orang yang jujur pasti mereka tidak ragu. Sebab dikatakan fa inna sidqa tuma'ninatun, sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan. Orang yang jujur tenang hidupnya. Tidak usah bohong-bohong. Kadang-kadang bohong dengan kawan-kawan. Datang silaturahim ke tempat keluarga, bawa mobil baru. Tiba di sana, "Woi, mobil siapa ini?" "Woi, saya baru mulai mobil baru." Padahal ini mobil pinjam itu. Pasti dalam hatinya ini bakal ketahuan juga nih. Akhirnya dia akan ragu itu, akan tidak tenang hatinya dia karena takut bahwa mobil yang dia bawa adalah pinjaman orang, dipinjam dari orang. Sedangkan bohong, wal kadziba ribatun, sedangkan bohong adalah kegelisahan. Maka orang yang bohong akan gelisah. Jadi nggak ada ceritanya orang bohong itu tenang. Sampai kapanpun mereka akan terus gelisah karena takut kebohongan mereka terbongkar. Haditsun sahihun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Bohong hukumnya haram, tapi ada bohong yang diperbolehkan. Yang pertama, bohong untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Ada Bapak RT, dia salah paham dengan sekretaris RT umpamanya. Jadi Bapak RT dengan sekretaris RT ini lagi bertikai ini, nggak nggak akur lagi, ada masalah di antara mereka berdua. Terus ada bendahara RT yang berbohong kepada Bapak RT. Katanya dengan Pak RT itu sekretaris RT itu sebenarnya nak minta maaf Pak RT. Sebenarnya sekretaris RT itu bilang kemarin itu, wah saya tuh sebenarnya saya tuh hormatnya Pak RT itu. Ya, pokoknya dibujuk-bujuk Pak RT itu supaya Pak RT ini sudah tidak lagi menaruh kebencian kepada sekretaris RT, dan semua itu adalah kebohongan. Hukumnya boleh, bahkan itu dianjurkan di dalam Islam. Kalau kita mampu mendamaikan dua orang yang berselisih, itu adalah pahala yang sangat besar. Itu namanya islah, itu mendamaikan dua orang yang berselisih. Hukum bohong untuk mendamaikan orang, maka hukum bohongnya boleh. Jadi kalau aku ada ribut dengan Pak RT umpamanya, ada Bang Peri yang damaikan. Kata Bang Peri dengan saya, Pak RT itu sayangnya Pak Ustadz. Kemarin Pak RT bilang, "Wai, aku sayangnya Pak Ustadz tuh." Gitu, padahal nggak ada Pak RT ngomong, tapi itu adalah kebohongan yang diperbolehkan. Yang kedua, bohong ketika di dalam peperangan atau bohong untuk menyelamatkan nyawa orang. Ada lagi perang, zaman perang di Indonesia, ada orang nanya, "Rumah Pak RW di mana?" "Saya mau tembak kepala Pak RW itu." Saya bohong aja, "Rumah Pak RW itu di sana." Beliaulah pindah. Padahal rumah Pak RW ada di sekitar sini, tapi saya bohong saja. Bohong seperti itu hukumnya boleh. Jangan jujur-jujur amat. Yang ketiga, untuk menyenangkan hati pasangan Anda. Yang sudah punya istri, yang sudah punya suami, boleh berbohong untuk menyenangkan hati pasangannya. Ibu-ibu tuh paling sering itu kalau sudah dandan pakai jilbab itu nanya biasanya. Dia sudah cermin itu. Lah cerminnya berapa kali itu. Di kamar mandi ada cermin juga di situ. Nanti masuk kamar ada cermin, bercermin. Pula lagi, itu perangai ibu-ibu itu biasanya.
Nantilah kunci pintu itu di luar rumah ada jendela kaca, apa cermin pula lagi. Tidak juga puas, nanti akhirnya nanya sama bapak, Pak, ibu cantik tidak hari ini? Wih cantik bu, cantiknya lah katanya. Padahal tuh belepotan, lipstick entah mana entah apa namanya alis matanya, hali hitam tidak jelas. Tapi bapak bilang, wah ibu cantiknya hari ini bu, mantapnya. Cantik tidak ibu pakai jilbab hijau nih? Wih cantik bu, padahal hijaunya tidak jelas. Maka itu adalah hal yang dianjurkan dalam Islam. Maka jangan pernah kita menyakiti hati pasangan kita. Jangan pernah menyakiti hati pasangan kita atau istri kita. Sebab menyenangkan hati suami adalah pahala bagi istri, dan menyenangkan hati istri adalah pahala bagi suami. Maka Rasulullah menganjurkan, nggak apa-apa deh kamu bohong, yang penting hati istri kamu senang. Nggak apa-apa kamu bohong, yang penting hati suami kamu senang.